Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai kabinet Nasir atau Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman atau Masyumi 1951 sampai 1952, kabinet Muldoko atau PNI 1952 sampai 1953, kabinet Adi Sastro Almijoyo I atau PNI 1953 sampai 1995, kabinet Burhanuddin Harahap atau Masyumi 1955 sampai 1957, kabinet Adi Sastro Almijoyo II atau PNI 1956 sampai 1957, dan kabinet Juanda atau Jakim kabinet 1957 sampai 1956. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Iran Barat atau saat ini kita sebut dengan Papua dan Papua Barat. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masa hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Iran Barat dan pemerintahan dalam negeri. Kabinet Juanda merupakan Jakim kabinet dengan bebas tugas yang harus dijalani adalah memperjuangkan bebasnya Iran Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi 1. Pembentukan Dewan Nasional, 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan KMB, 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, 5. Mempercepat pembangunan. Dewan Nasional mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan Nasional dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Dikeluarkannya deklarasi Juanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landas hukum laut Indonesia yang baru. Deklarasi Juanda ini baru diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982 atau yang sering disebut dengan UNCLOS 1992. Setelah diperjuangkan selama lebih dari 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 telah diratifikasi oleh 60 negara bahwa hukum Indonesia telah diakui oleh negara internasional. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara, dan ketika masa pemerintahan Megawati dikeluarkan keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat hubungannya dengan kekuasaan. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagian berikut ini. 2. Sistem kepartaian. Partai-partai tersebut yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau disebut Syuro Muslim Indonesia, sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1990 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRI. Majelis Syuro Muslim Indonesia didirikan pada tanggal 8 November 1945 yang dipimpin oleh Sukiman Wiridja Sanjoyo.
Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasuk sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1960-an. Namun, partai ini dilebur menjadi Partai Demokrasi Nasional Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Partai Sosialis Indonesia atau disingkat PSI. Partai Sosialis Indonesia atau PSI adalah sebuah partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini berhaluan kiri dan menganut ideologi sosialisme. Partai Sosialis ini berdiri pada tanggal 12 Februari 1948 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. Partai politik dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Partai ini dipimpin oleh Heng Sniviet. Partai Buruh Indonesia atau PBI. Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah didirikan pertama kali pada tanggal 28 Agustus 1998. Selama menjadi partai politik, Partai Buruh telah menggunakan 3 nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional pada tahun 1998, Partai Buruh Sosial Demokrat pada tahun 2005, dan Partai Buruh pada tahun 2004. Partai ini dipimpin oleh Said Iqbal. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Partai Kristen Indonesia atau yang sering disebut dengan Parkindo adalah partai politik Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan 1973. Partai ini dipimpin oleh Welmus Zakaria dan dibentuk pada 10 November 1945, dibubarkan pada tanggal 10 Januari tahun 1973. Partai Katolik Republik atau PKRI. Partai Katolik Republik dibentuk pada tanggal 8 Desember 1995